Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam seri pembelajaran bahasa Inggris, dan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, pada kesempatan ini adalah to have. Kita akan berbicara tentang apa itu to have, tentang apa fungsi dari to have, tentang bentuk-bentuk dari to have, dan tentang bagaimana menggunakan to have di dalam kalimat. Oke, so be ready, stay tuned, and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Yang pertama adalah tentang apa itu to have. What is to have? Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa have itu memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama sebagai main verb dan yang kedua sebagai auxiliary verb. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang have sebagai main verb. Dikatakan bahwa sebagai main verb, to have is a verb that implies possession, atau sebuah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi kita berbicara hari ini tentang have sebagai kata kerja yang menyatakan tentang kepemilikan. Tentang auxiliary verb kita akan berbicara pada pertemuan-pertemuan yang lain. Oke. Berikutnya tentang apa fungsi dari to have. Menurut Kamus Oxford, as a main verb, to have implies the meaning of possession, atau pada saat berposisi sebagai kata kerja utama, kata to have ini berfungsi untuk memberikan makna kepemilikan dari subjek terhadap objek. Oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari to have sebagai main verb. Untuk mendalami bentuk-bentuk dari to have ini, sekali lagi kita menggunakan bantuan atau asisten dari pronoun, personal pronoun atau kata ganti nama orang. Kita menggunakan subjeknya. Di sini kita lihat ada I, you, ada he, she, it untuk bentuk singular, kemudian ada we, you, they untuk bentuk pluralnya. Di sini kita lihat yang pertama, untuk orang pertama tunggal I, bentuk present to have-nya adalah have, sedangkan bentuk lampaunya adalah had. You, orang kedua tunggal, bentuk sekarangnya have, sedangkan bentuk lampaunya had. Orang ketiga tunggal ini lebih spesifik, dia agak berbeda sedikit dengan yang lainnya. He, she, it, dia bentuk sekarangnya adalah has, sedangkan bentuk lampaunya semuanya pada dasarnya sama, yaitu had. Kemudian untuk bentuk plural dia sama seperti untuk bentuk singular, khususnya orang pertama dan orang kedua, dia bentuk sekarangnya adalah have, sedangkan untuk bentuk lampaunya adalah had. Oke, setelah kita mengetahui terkait dengan apa arti dari to have, mengetahui fungsinya, bentuk-bentuknya, sekarang kita coba untuk melihat penggunaan to have di dalam kalimat, seperti kita lihat pada contoh kalimat di bawah. I have a dream. Di sini kata have itu berfungsi untuk memberikan atau menunjukkan kepemilikan dari subjek I terhadap objek dream. I have a dream. Saya memiliki sebuah impian. Bentuk lampau dari have di sini adalah had. Contoh kalimatnya, I had a dream yesterday. Di situ kita tambahkan ada keterangan waktu, yaitu yesterday. Kemarin saya memiliki sebuah impian. Mungkin sekarang tidak lagi. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat negatif? Yaitu dengan menambahkan atau dengan menyisipkan kata do not di antara subjek I dan predikat atau have. Kata do not ini sendiri bisa kita singkat dia menjadi don't. Kemudian noun determiner I have a dream, itu kita ubah menjadi any.
Jadi kita menghasilkan kalimat I don't have any dream. Sedangkan untuk membuatnya menjadi sebuah kalimat tanya, kita tinggal memindahkan kata do pada awal kalimat. Sehingga pertanyaannya kemudian menjadi do I have any dream? Untuk pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan reflektif, atau sebaiknya adalah sebuah pertanyaan reflektif. Kita menanyakan pada diri sendiri, kemudian jawabannya menjadi ya atau tidak untuk diri kita sendiri. Karena jika kalau kita menanyakan ini kepada orang lain, do I have any dream? Mungkin jawabannya adalah sampai di sini apakah kalian sudah paham maksud dari penggunaan to have di dalam kalimat? Mari kita uji pemahaman kalian atau pengetahuan kalian sampai sejauh ini. Coba kalian lihat kalimat berikut, she has a dream. Saya minta kalian untuk coba mengubah dia menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Kalian matikan dulu atau hentikan untuk sementara videonya. Kalian coba menjawab pertanyaannya, kemudian kita kembali lagi untuk jawaban, memeriksanya bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ngopi dulu. Oke, go. Kembali ke laptop Mas Bro. Kalau kalian sudah selesai dengan pekerjaan kalian, mari kita periksa bersama hasilnya. Untuk mengubah she has a dream menjadi bentuk negatif, kita tinggal menyisipkan kata does not di antara she dan have. Kenapa does, bos? Karena untuk orang ketiga tunggal, untuk he, she, dan it, kata do berubah menjadi does. Dari sononya, bos. Itu adalah aturan tata bahasanya. Kata does not itu sendiri dapat disingkat menjadi doesn't. Kemudian kata has kita tadi berubah menjadi have. Kenapa tidak has lagi? Karena jika kita menggunakan auxiliary verb atau ada auxiliary verb, salah satunya seperti kata does, maka auxiliary verb itulah yang akan memberikan indikasi tentang orang atau angka. Misalnya pada kata si kita tadi yang adalah orang ketiga tunggal. Di sini yang harus memberikan indikasi kepada kata si tersebut adalah does, bukan have. Ingat, kata have kita ini adalah main verb atau kata kerja utama. Oleh karena itu dia harus mengambil bentuk dasarnya. Sederhananya kita bisa katakan bahwa fungsi has sebagai penanda orang ketiga tunggal pada kalimat ini diambil alih oleh kata does. Oke. Kemudian untuk membuat dia menjadi kalimat tanya, tinggal kita pindahkan kata does itu di depan kalimat menjadi does he have any dream? Apakah dia memiliki impian? Apakah dia memiliki impian? Entahlah. Oke, bagaimana? Tidak terlalu sulit kan untuk menggunakan to have di dalam kalimat, to have as a main verb, to have sebagai kata kerja utama di dalam sebuah kalimat. Kalau seandainya kalian masih bingung, kalian bisa putar-putar lagi videonya, kalian bisa ulang lagi sampai kalian bisa paham. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ciao.